Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Julian Story, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Baik teman-teman, untuk kisah kali ini saya menghadirkan cerita terbaru ya. Dan untuk peran utama pada saat ini adalah bernama Agus yang berumur 28 tahun. Kisah ini terjadi 3 tahun yang lalu ketika Agus memulai karir baru sebagai auditor di PTPN di kawasan perkebunan teh di Jawa Barat. Agus tinggal seorang diri di rumah dinas mungil dan asri semi permanen di sekitar kebun. Untuk keperluan bersih-bersih rumah dan mencuci pakaian, Agus memperkerjakan seorang pembantu harian, Mbak Juminten. Meskipun wanita ini berumur 44 tahun, hitam manis, tinggi sekitar 160 dan tubuhnya sedikit gempal. Namun ada ketertarikan tersendiri bagi Agus terhadapnya. Mbak Juminten asli Solo. Dia menikah dan ikut suami yang bekerja di perkebunan ini. 5 tahun yang lalu suaminya wafat dan meninggalkan seorang balita perempuan berumur 5 tahun. Mbak Juminten mengontrak rumah kecil di desa sekitar perkebunan bersama ibu mertuanya yang sudah tua. 5 bulan Mbak Juminten meladeni keperluan Agus dengan baik. Meski agak pendiam dan memang mereka jarang bertemu kecuali di akhir pekan. Gaji yang Agus berikan sebenarnya di atas pasaran. Tetapi mungkin karena besarnya kebutuhan, beliau sesekali meminjam uang dari Agus. Belakangan ini Mbak Juminten meminjam uang lebih besar dari biasanya. Setelah Agus bertanya dengan detail, akhirnya dia mengakui telah terjebak rentenir akibat kebiasaannya membeli togel dan arisan. Tidak mengherankan, hanya beberapa bulan berlalu, Mbak Juminten telah meminjam uang dari Agus lebih dari 2 juta. Dan pada usahanya meminjam terakhir, Agus menolaknya dengan halus. Pagi itu dia sangat bingung dan panik. Dengan meneteskan air mata, beliau mencoba terus memohon untuk memberinya pinjaman sekitar 1,5 juta untuk menutupi tuntunan hutang dari bandar judi togel di desa. Agus kembali menolak dengan tegas, dan Mbak Juminten terus terisak. Agus memperhatikan wanita parubaya ini dengan seksama. Wajahnya seperti kebanyakan wanita Jawa pada umumnya. Tidak cantik, tapi Agus akui masih terlihat lebih muda dari umurnya. Dan sebenarnya selama ini juga, Agus sesekali melirik bagian bawahnya yang masih kencang. Walau punya pikiran seperti itu, Agus tidak mau melangkah lebih jauh. Semalam, Agus dan beberapa teman-temannya sempat iseng menonton film sambil makan sate kambing dari warung Pak Kirung di ujung desa dan minum beberapa botol angker bir. Pagi itu terasa akumulasinya. Kesadaran Agus belum begitu pulih. Agus mencoba menepis pikiran itu.
Bagaimanapun, itu bukan dirinya yang sebenarnya. Mbak Juminten juga jauh dari tipe wanita yang Agus inginkan. Terlebih Agus takut dengan akibat yang bisa saja terjadi. Bagaimana kalau di kemudian hari, kenekatannya akan berbalik menjadi bencana untuk dirinya dan karir. Pikiran Agus masih silih berganti antara pertimbangan kotor dan waras. Mbak Juminten masih duduk bersimpuh di depan Agus sambil meneteskan air mata. Ruangan menjadi sunyi. Jadi Agus tidak mungkin tega menolak permohonannya. Tapi setidaknya dia harus belajar untuk berpikir panjang. Agus kembali ke ruang tamu dengan sejumlah uang di tangan. Agus meletakkannya pelan di atas meja kecil di depannya. Wajahnya masih terlihat tegang. Dia hanya melirik sebentar ke arah meja, kemudian kembali tenggelam dalam pikirannya. Mereka kembali sama-sama membisu. Sesekali Agus menatapnya. Dia menyadari tengah diperhatikan oleh Agus. Dan Agus pun bersedia untuk meminjamkan uang tersebut, asalkan Mbak Juminten mau menuruti apa yang diinginkan oleh Agus waktu itu. Kemudian Agus bangkit berdiri dan melangkah ke kamar. Agus membaringkan tubuhnya di kasur. Terus terang dia pun dilanda ketakutan. Agus tengah dilanda ambisi, tapi was-was dengan kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Dan butuh beberapa menit menunggu, pintu kamarnya yang memang tidak terkunci perlahan bergerak terbuka. Mbak Juminten melangkah masuk sambil tertunduk. Terlihat sangat kikuk. Dia berdiri menatap Agus di samping ranjang. Tatapannya pun penuh arti. Kalau saja Agus tidak terlanjur berpikiran jauh, mungkin dia segera berlari keluar kamar. Agus merasa takut yang sama seperti yang dirasakan oleh Mbak Juminten. Tapi Agus berusaha tenang. Dia bangkit dan duduk di pinggir kasur. Dia pun menanyakan kepada Mbak Juminten apakah dia yakin untuk ngelakuin hal tersebut. Dan terlihat Mbak Juminten pun pasrah akan jawabannya tersebut. Agus menatapnya lekat-lekat. Pandangannya menelusuri seluruh dirinya, seperti ingin menelannya hidup-hidup. Tangan kanannya meraih jemari kiri tangannya. Agus memegangnya pelan. Jemari itu terasa dingin dan gemetar. Memang sudah harus kejadiannya seperti ini. Apalagi yang Agus tunggu, ujarnya dalam hati. Makin cepat makin baik. Setan itu telah membisiki Agus secara bertubi-tubi. Agus menarik tangan itu agar dirinya mendekat. Niatnya sebelumnya ingin memeluknya terlebih dahulu, tapi ambisinya sudah tidak tertahankan. Agus segera meneruskan dorongan yang membuat Mbak Juminten terhempas ke atas kasur. Begitu dia ternyak di samping Agus. Agus langsung menerkamnya. Nafasnya tersengal. Wajah itu masih terkaget dengan apa yang sedang Agus lakukan. Jemarinya pun segera beraksi. Kedua tangan Agus bergerak cepat membuang semua simpul. Mbak Juminten menangis. Agus pun tidak peduli lagi. Dan sahabatnya telah bangun di atasnya. Mbak Juminten makin panik melihat Agus. Dia berusaha melawan, tapi kedua tangan Agus dengan kuat menahan tangannya pada kedua sisi bantal.
Dan dia pun sangat terkejut ketika benda itu berhasil menerobos masuk. Wanita ini sudah pasrah dengan apa yang tengah terjadi. Mbak Juminten hanya diam. Sesaat lagi aku sudah tidak kuat menahan desakan. Aku seperti kesetanan dalam menyenangkannya. Mbak Juminten seperti mengerti apa yang akan segera terjadi. Agus terpapar penuh rasa yang luar biasa. Matanya terpejam beberapa saat hingga akhirnya semua usai. Mbak Juminten melihat proses akhir dari tadi dengan seksama. Dia memperhatikan wajah Agus yang meregang. Mudah-mudahan Mbak Juminten tidak memperkarakan semua ini. Menganggapnya selesai hanya di sini. Agus menepuk-nepuk keningnya menyesali kebodohannya. Mbak Juminten keluar kamar beberapa menit kemudian. Matanya sembab. Dia duduk di kursi di samping Agus tanpa bicara. Suasana menjadi hening. Agus tidak berani menatapnya atau memulai pembicaraan. 1 bulan berlalu, Agus mulai melupakan peristiwa itu. Kerjaannya makin banyak mendekati akhir tahun. Agus juga makin sering menghabiskan waktu di luar bersama teman-temannya di akhir pekan. Hingga pada suatu pagi di hari Sabtu, Agus terbangun dan terjebak dalam lamunan tentang Mbak Juminten. Malam itu Agus mimpi melakukannya dengan Mbak Juminten. Kenapa hal ini kembali mengganggunya? Jam 9 pagi, wanita itu telah datang seperti biasanya. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak ceritanya sampai selesai agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.